Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Jafira dengan NIM 233030800181. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi klinis dari kardiovaskular. Jadi yang pertama ada gagal jantung. Gagal jantung Jadi gagal jantung adalah sindroma klinik yang ditandai oleh adanya kelainan pada struktur atau fungsi jantung yang mengakibatkan jantung tidak dapat memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan. Gagal jantung dapat ditandai dengan manifestasi klinik berupa kongesti sirkulasi, sesak, fatigue, dan kelemahan. Gagal jantung juga merupakan masalah utama dalam negara industri. Gagal jantung sering diakibatkan karena adanya defek pada kontraksi miokard atau diakibatkan karena abnormalitas dari otot jantung seperti pada kasus kardiomiopati atau viral karditis. Gagal jantung karena disfungsi miokard mengakibatkan kegagalan sirkulasi untuk mensuplai kebutuhan metabolisme jaringan. Hal ini biasanya diikuti kerusakan miokard bila mekanisme kompensasinya gagal. Penyebab kerusakan pada miokard antara lain infark miokard, stres kardiovaskular, toksin, infeksi, atau pada beberapa kasus tidak diketahui penyebabnya. Penyebab lain juga seperti arteriosklerosis pada koroner, kongenital kelainan katup, hipertensi, atau pada kondisi jantung normal, dan terjadi peningkatan beban melebihi kapasitas seperti pada krisis hipertensi, ruptur katup aorta, dan pada endokarditis dengan masif emboli pada paru. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari gagal jantung. Yang pertama, jantung itu kan organ yang berupa otot, berbentuk kerucut, berongga, dan dengan basisnya di atas dan puncaknya di bawah. Apex miring ke sebelah bawah kiri. Berat jantung kira-kira 300 gram. Agar jantung dapat berfungsi sebagai pompa yang efisien, otot untuk jantung di bagian atas dan bawah akan berkontraksi secara bergantian. Laju denyut jantung atau kerja pompa ini dikendalikan secara alami oleh suatu pengatur irama atau yang disebut dengan pacemaker, yang disebut nodus sinoarterial. Nodus sinoarterial ini terletak di dalam dinding serambi kanan. Sebuah impuls listrik yang ditransmisikan dari nodus sinoarterial ke kedua serambi membuat keduanya berkontraksi secara serentak. Arus listrik ini selanjutnya diteruskan ke dinding-dinding bilik yang pada gilirannya membuat bilik-bilik berkontraksi secara serentak. Periode kontraksi ini disebut sistol. Selanjutnya, periode ini diikuti dengan sebuah periode relaksasi pendek kira-kira 0,4 detik yang disebut diastol. Sebelum impuls berikutnya datang, nodus sinoarterial menghasilkan antara 60 sampai 72 impuls seperti ini setiap menit ketika jantung sedang santai. Produksi impuls-impuls ini juga dikendalikan oleh satu bagian sistem syaraf yang disebut sistem syaraf otonom, yang bekerja di luar keinginan kita. Sistem listrik build-up inilah yang menghasilkan kontraksi-kontraksi otot jantung berirama yang disebut denyut jantung. Terdapat tiga kondisi yang mendasari terjadinya gagal jantung, yaitu gangguan mekanik atau beberapa faktor yang mungkin bisa terjadi secara tunggal atau bersamaan, yaitu beban tekanan, beban volume, tamponade jantung atau kontriksi perikard, jantung tidak dapat diastol, obstruksi pengisian ventrikel, aneurisma ventrikel, disenergi ventrikel, restriksi endokardial atau miokardial, dan abnormalitas otot jantung yang terdiri dari primer seperti kardiomiopati, miokarditis, metabolik seperti DM, gagal ginjal kronik, anemia, toksin atau sitostatiska, dan sekunder seperti iskemia, penyakit sistemik, penyakit infiltratif, dan korpulmonal. Gangguan irama jantung atau konduksi seperti beban pengisian atau preload dan beban tekanan afterload pada ventrikel yang mengalami dilatasi atau hipertrofi memungkinkan adanya peningkatan daya kontraksi yang jantung yang lebih kuat sehingga curah jantung meningkat. Pembebanan jantung yang lebih besar meningkatkan simpatis sehingga kadar katekolamin dalam darah meningkat dan terjadi takikardi dengan tujuan meningkatkan curah jantung.
Pembebanan jantung yang berlebihan dapat mengakibatkan curah jantung menurun, maka akan terjadi redistribusi cairan dan elektrolit Na melalui pengaturan cairan oleh ginjal dan vasokonstriksi perifer dengan tujuan untuk memperbesar aliran balik vena atau venous return ke dalam ventrikel sehingga meningkatkan tekanan akhir diastolik dan menaikkan kembali curah jantung. Dilatasi, hipertrofi, takikardi, dan redistribusi cairan badan merupakan mekanisme kompensasi untuk mempertahankan curah jantung dalam memenuhi kebutuhan kompensasi untuk mempertahankan curah jantung dalam memenuhi kebutuhan sirkulasi badan. Bila semua kemampuan mekanisme kompensasi jantung berlebihan kompensasi jantung tersebut di atas sudah dipergunakan seluruhnya dan sirkulasi darah dalam badan sebelum juga terpenuhi, maka terjadilah keadaan gagal jantung. Gagal jantung kiri atau gagal jantung ventrikel kiri terjadi karena adanya gangguan pemompaan darah oleh ventrikel kiri sehingga curah jantung kiri menurun dengan akibat tekanan akhir diastol dalam ventrikel kiri dan volume akhir diastol dalam ventrikel kiri meningkat. Keadaan ini merupakan beban atrium kiri dalam kerjanya untuk mengisi ventrikel kiri pada waktu diastolik, dengan akibat terjadinya kenaikan tekanan rata-rata dalam atrium kiri. Tekanan dalam atrium kiri yang meninggi ini menyebabkan hambatan aliran masuknya darah dari vena-vena pulmonal. Bila keadaan ini terus berlanjut, maka bendungan akan terjadi juga dalam paru-paru dengan akibat terjadinya edema paru dengan segala keluhan dan tanda-tanda akibat adanya tekanan dalam sirkulasi yang meninggi. Keadaan yang terakhir ini merupakan hambatan bagi ventrikel kanan yang menjadi pemompa darah untuk sirkuit paru. Bila beban pada ventrikel kanan ini terus bertambah, maka akan kanan merangsang ventrikel kanan untuk melakukan kompensasi dengan mengalami hipertrofi dan dilatasi sampai batas kemampuannya. Dan bila beban tersebut tetap meninggi, maka dapat terjadi gagal jantung kanan, sehingga pada akhirnya terjadi gagal jantung kiri dan kanan. Gagal jantung kanan dapat pula terjadi karena gangguan atau hambatan pada daya pompa ventrikel kanan, sehingga isi sekuncup ventrikel kanan tanpa didahului oleh gagal jantung kiri. Dengan menurunnya isi sekuncup ventrikel kanan dengan menurunnya isi sekuncup ventrikel kanan, tekanan dan volume akhir diastol ventrikel kanan akan meningkat dan ini menjadi beban atrium kanan dalam kerjanya mengisi ventrikel kanan pada waktu diastol, dengan akibat terjadinya kenaikan tekanan dalam atrium kanan. Tekanan dalam atrium kanan yang meninggi akan menyebabkan hambatan aliran masuknya darah ke dalam vena cava superior dan inferior ke dalam jantung sehingga mengakibatkan kenaikan dan adanya bendungan pada vena-vena sistemik tersebut. Dengan segala akibatnya yang meninggi, dan bila keadaan ini terus berlanjut, maka terjadi bendungan sistemik yang lebih berat dengan akibat timbulnya edema tumit atau tungkai bawah dan asites. Manifestasi dari gagal jantung tidak hanya disebabkan karena ketidakmampuan jantung dalam mensuplai oksigen yang adekuat ke jaringan perifer, tapi juga tergantung pada respons sistemik dalam mengkompensasi ketidakadekuatan suplai oksigen ke jaringan. Beberapa faktor yang menentukan cardiac output meliputi heart rate dan stroke volume. Stroke volume ditentukan oleh preload, kontraktilitas, dan afterload. Variabel-variabel ini penting diketahui dalam patofisiologi dari gagal jantung dan potensi terapinya. Berbagai faktor bisa berperan menimbulkan gagal jantung. Faktor-faktor ini akan merangsang timbulnya mekanisme kompensasi yang jika berlebih dapat menimbulkan gejala gagal jantung. Gagal jantung paling sering mencerminkan adanya kelainan fungsi kontraktilitas ventrikel atau gagal sistolik ataupun gangguan relaksasi ventrikel atau gagal diastolik. Penyebab gagal jantung diklasifikasikan ke 6 kategori, yakni gagal terkait abnormalitas miokardium bisa disebabkan oleh hilangnya miosit, kontraksi tidak terkoordinasi, tenaga kontraksi menurun, seperti kardiomiopati atau
toksisitas atau sel-sel disorientasi seperti kardiomyopati hipertrofi. Yang kedua, ada gagal terkait kerja eksternal yang berlebihan seperti hipertensi atau stenosis aorta. Yang ketiga, ada gagal terkait dengan katup yang abnormal. Yang keempat, gagal oleh karena ritme kardiak yang abnormal, misal takikardi terus-menerus. Yang kelima, ada gagal oleh karena perikardium abnormal atau efusi perikardial, misal tamponat. Yang keenam, ada jantung cacat bawaan sejak lahir, karena bentuk penyakit jantung apapun bisa memicu gagal jantung. Maka tidak ada mekanisme penyakit penyebab yang tunggal. Pada saat gagal jantung terjadi, tubuh melakukan proses-proses perubahan yang terjadi mulai dari molekul, seluler, dan struktural sebagai respon cedera dan menyebabkan perubahan pada ukuran, bentuk, dan fungsi yang disebut remodeling ventricle. Terjadinya remodeling ventricle merupakan bagian dari mekanisme kompensasi tubuh untuk memelihara tekanan arteri dan perfusi organ vital jika terdapat beban hemodinamik berlebih atau gangguan kontraktilitas miokardium. Melalui mekanisme yang pertama, ada mekanisme Frank-Starling dengan meningkatkan dilasi preload atau meningkatkan cross bridge dalam sarkomer, sehingga memperkuat kontraktilitas. Yang kedua, ada hipertrofi ventricle dengan peningkatan massa otot dengan atau tanpa dilasi kamar jantung sehingga massa jaringan kontraktil meningkat. Yang ketiga, ada aktivasi neurohormonal, terutama pelepasan norepinefrin meningkatkan kontraktilitas miokardium, frekuensi denyut jantung, dan resistensi vaskular, aktivasi sistem renin, angiotensin aldosteron, dan pelepasan atrial natriuretic peptide. Selanjutnya, ada mekanisme adaptif tersebut yang dapat mempertahankan kemampuan jantung memompa darah pada tingkat yang relatif normal, tetapi hanya untuk sementara. Perubahan patologis lebih lanjut seperti perubahan sitoskeletal, apoptosis, sintesis, dan remodeling matriks ekstraseluler juga dapat timbul dan menyebabkan gangguan fungsional dan struktural. Jika mekanisme kompensasi tersebut gagal, maka terjadi disfungsi kardiovaskular yang berakhir dengan gagal jantung. Kebanyakan gagal jantung merupakan konsekuensi kemunduran progresif fungsi kontraktil miokardium yang sering muncul pada cedera iskemik, overload tekanan, dan volume atau dilated kardiomyopati. Penyebab spesifik tersering adalah penyakit jantung iskemik dan hipertensi. Terkadang kegagalan terjadi karena ketidakmampuan kamar jantung relaksasi membesar dan terisi dengan cukup selama diastol untuk mengakomodasi volume darah ventrikel yang adekuat yang dapat muncul pada hipertrofi ventrikel kiri yang masif, fibrosis miokardium, deposisi amiloid, dan perikarditis konstriktif. Apapun yang mendasari, gagal jantung kongestif dikarakteristikkan dengan adanya penurunan curah jantung atau aliran balik darah ke sistem vena ataupun keduanya. Selanjutnya ada paten ductus arteriosus. Paten ductus arteriosus adalah kelainan kongnital yang ditandai adanya kegagalan penutupan ductus arteriosus segera setelah lahir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana patofisiologinya. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa paten ductus arteriosus adalah kelainan kongnital yang ditandai adanya kegagalan penutupan ductus arteriosus segera setelah lahir. Nah, pertama kali dijelaskan pada tahun 1757, pada saat itu menjadi sebuah perhatian sebagai malformasi jantung bawaan sampai pada pertengahan abad ke-19. Kelainan ini sering dijumpai pada bayi kurang bulan dengan insiden angka kejadian PDA secara umum adalah 5% sampai 10% dari seluruh penyakit jantung bawaan. Sedangkan insiden pada bayi cukup bulan lebih kecil yaitu 1/2000 kelahiran. Perbandingan perempuan dan laki-laki yaitu 2:1. Nah, beberapa penelitian tentang penutupan PDA secara spontan telah dilakukan pada
baru lahir dengan usia gestasi dan berat lahir yang lebih rendah, atau pada bayi dengan respiratory distress syndrome. Banyak penelitian prospektif tentang penutupan spontan PDA, penutupan awal kelahiran didapatkan 35% pada bayi dengan berat lahir amat sangat rendah, 70% pada bayi dengan usia gestasi lebih dari 28 minggu. Nah, patofisiologinya yaitu sumber oksigen janin selama masa intrauterin berasal dari plasenta, bukan dari paru-paru, seperti pada bayi baru lahir. Paru-paru belum berfungsi sebagai alat pertukaran gas selama masa intrauterin karena tidak dilewati oleh darah. Hal ini disebabkan karena tekanan di paru masih sangat tinggi pada masa uteri. Selain itu, bayi berada dalam air ketuban yang juga memenuhi saluran napas sampai ke saluran napas yang terkecil, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pertukaran gas. Darah yang mengandung oksigen tinggi dari plasenta akan mengalir melalui vena umbilicalis dan akan melintasi hati melalui ductus venosus. Dari ductus venosus, darah akan masuk ke vena cava inferior untuk selanjutnya masuk ke atrium kanan. Sebagian besar darah dari atrium kanan akan menyeberang ke atrium kiri melalui foramen ovale untuk selanjutnya mengalir ke ventrikel kiri dan akhirnya dipompakan ke aorta untuk dibagi-bagikan ke seluruh tubuh. Sepertiga lagi darah dari atrium kanan akan mengalir ke ventrikel kanan lalu dipompakan ke arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis, darah tidak mengalir ke paru, melainkan darah akan menyeberang ke aorta melalui ductus arteriosus untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Paru-paru tidak dapat dialiri darah karena tekanannya yang sangat tinggi. Kalaupun ada sedikit yang masuk ke paru, darah tidak akan mengalami pertukaran gas di paru dan akan kembali ke atrium kiri seperti semula. Selanjutnya, darah yang sudah dipakai oleh tubuh akan dikembalikan ke plasenta melalui arteri umbilikalis untuk menjalani pertukaran gas di plasenta. Di dalam kandungan, darah dengan oksigen tinggi dan darah dengan oksigen rendah bercampur di dalam jantung sehingga saturasi oksigen darah arteri rendah. Di dalam kandungan terdapat beberapa keadaan yang mempertahankan agar ductus arteriosus tetap terbuka, yaitu yang pertama, kadar prostaglandin yang tinggi dalam darah yang dibuat oleh plasenta. Yang kedua, ada katabolisme Pg yang rendah akibat belum berfungsinya paru-paru, dan yang ketiga ada rendah, saturasi oksigen darah yang relatif rendah. Setelah bayi lahir, otomatis kadar prostaglandin akan menurun akibat dikeluarkannya plasenta. Katabolisme prostaglandin di paru meningkat dengan mulai berfungsinya paru serta oksigen darah meningkat. Ketiga hal inilah yang menyebabkan persisten ductus arteriosus menutup setelah bayi lahir. Jika ditemukan keadaan yang membuat oksigen darah tidak meningkat seperti pada bayi yang mengalami distress pernapasan atau bayi prematur dengan prostaglandin masih tinggi serta terdapat imaturitas duktus yang tidak memberikan respon dengan kenaikan oksigen, maka terjadilah PDA yang angkanya meningkat terutama pada bayi prematur dibandingkan dengan BCB. Dampak dari DAP terhadap hemodinamik bergantung besarnya pirau dari kiri ke kanan, ditentukan oleh ukuran duktus dan hubungan antara resistensi pembuluh darah sistemik ataupun pulmonal dengan kelangsungan ventrikel kiri. Setelah lahir, meningkatnya tahanan pembuluh darah sistemik dan menurunnya resistensi vena pulmonal menyebabkan pirau dari kiri ke kanan meningkat dari minggu pertama kehidupan. Pirau ini menyebabkan aliran pulmonal meningkat dan kelebihan muatan ventrikel kiri. Peningkatan aliran darah pulmonal dan peningkatan aliran ventrikel pada DAP kecil biasanya tidak menimbulkan gejala klinis. Pada DAP sedang besar, aliran darah yang besar dapat menyebabkan kongesti paru, penurunan compliance paru, dan kegagalan ventrikel kiri yang sering muncul dalam beberapa minggu setelah lahir, gagal tumbuh, infeksi paru berulang, dan kematian. Peningkatan aliran balik ke jantung kiri menyebabkan kelebihan volume ventrikel kiri. Ventrikel kiri hanya mampu menangani peningkatan volume
peningkatan volume yang memuat pirau hingga 50% luaran. Jika batas itu dilewati, dapat terjadi kegagalan ventrikel kiri. Dalam jangka panjang, hipertensi pulmonal akibat sirkulasi pulmonal yang berlebihan dapat menginduksi perubahan morfologis progresif pembuluh darah paru. Perubahan ini meliputi hipertrofi arteriolar medial, proliferasi intima, dan pada akhirnya obliterasi arteriol dan kapiler paru. Hipertensi pulmonal yang merupakan konsekuensi pirau dari kiri ke kanan ini disebut sindrom Eisenmenger. Jika RPP melebihi tahanan pembuluh darah sistemik, aliran ductus akan terbalik menjadi kanan ke kiri. Manifestasi klinisnya seperti ductus arteriosus sering terjadi pada wanita dan bayi prematur. Defek ini sering terjadi pada anak-anak sindrom Down, juga sering pada anak dari ibu menderita infeksi rubella selama trimester pertama kehamilan. Tampilan pasien DAP bervariasi tergantung ukuran dan volume aliran darah pulmonal. Pada kebanyakan pasien asistomatik, ductus terindikasi akibat terdengarnya bising jantung. Gagal jantung kongestif dapat berkembang segera pada masa kanak-kanak karena kelebihan volume ventrikel kiri, meskipun biasanya tidak sekurang-kurangnya dalam 2-3 bulan. Pada bayi prematur, gagal jantung dapat terjadi pada usia lebih dini karena resistensi pembuluh darah pulmonal mencapai normal dalam usia yang lebih cepat. Anak yang sistematik dapat mempunyai riwayat infeksi saluran nafas berulang dan mudah lelah. Selanjutnya ada tetralogi Fallot. Tetralogi Fallot ini merupakan bentuk paling umum dari penyakit jantung bawaan sianotik. Tetralogi Fallot terjadi pada sekitar 4-5 dari 10.000 kelahiran dan menyumbang 7-10% dari semua kasus cacat jantung bawaan. Tetralogi Fallot sebagai suatu gangguan yang terjadi pada jantung dengan ditemukannya 4 jenis kelainan secara anatomi pada jantung yang terdiri dari ventricular septal defect, overriding aorta, pulmonal stenosis infundibular dengan atau tanpa PS valvular, serta hipertrofi ventrikel kanan. Nah, jadi ada 4 anatomi jantung yang dialami penderita dari tetralogi Fallot, yaitu yang pertama pulmonal stenosis terjadi karena penyempitan katup pembuluh darah yang keluar dari ventrikel kanan menuju paru. Bagian otot di bawah katup juga menebal dan menimbulkan penyempitan. Ventricular septal defect, yaitu defek pada septum antara ventrikel kiri dan kanan. Yang ketiga ada overriding aorta, yaitu pembuluh darah utama atau aorta yang keluar dari ventrikel kiri mengangkat sekat ventrikel, sehingga seolah-olah sebagian aorta keluar dari ventrikel kanan. Yang keempat ada hipertrofi ventrikel kanan, yaitu terjadi penebalan dinding otot ventrikel kanan akibat peningkatan tekanan di ventrikel kanan akibat dari stenosis pulmonal. Tingkat keparahan dari sianosis tergantung pada banyak penyempitan katup pulmonal dan juga outflow tract pada ventrikel kanan. Semakin sempit outflow tract, maka darah yang mengalami oksigenisasi semakin sedikit, serta darah di ventrikel kanan akan dipompa melalui katup aorta akibat defek septum interventrikular. Akibat dari keempat defek tersebut, yaitu yang pertama darah yang mengalir ke paru-paru berkurang, terjadinya percampuran darah yang kaya dan miskin oksigen dalam jantung, sianosis yang disebabkan berkurangnya kadar oksigen dalam jantung. Pada sebagian kasus penyebab tetralogi Fallot tidak diketahui secara pasti, akan tetapi diduga karena adanya faktor endogen dan eksogen. Faktor endogennya yaitu yang pertama ada berbagai jenis penyakit genetik seperti kelainan kromosom. Yang kedua, anak yang lahir sebelumnya menderita penyakit jantung bawaan. Yang ketiga, adanya penyakit tertentu dalam keluarga seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit kelainan bawaan lainnya. Yang kedua, ada faktor eksogen, yaitu seperti riwayat kehamilan ibu, yaitu ikut program KB oral atau suntik, minum obat-obatan tanpa resep dokter, minum jamu. Yang kedua ada selama hamil ibu menderita rubella atau infeksi virus lainnya, kemudian ada pajanan terhadap sinar X, kemudian gizi buruk selama hamil, ibu yang alkoholik dan usia ibu di atas 40 tahun. Kemudian
Karena pada TOV terdapat 4 macam kelainan jantung yang bersamaan, maka yang pertama, darah dari aorta berasal dari ventrikel kanan, bukan dari kiri atau dari sebuah defek pada septum, sehingga menerima darah dari kedua ventrikel, sehingga terjadi pencampuran yang kaya dan miskin oksigen dan dalam jantung. Yang kedua, arteri pulmonal mengalami stenosis sehingga darah yang mengalir dari ventrikel kanan ke paru-paru jauh lebih sedikit dari normal. Yang ketiga, darah dari ventrikel kiri mengalir ke ventrikel kanan melalui defek defek septum ventrikel, kemudian ke aorta atau langsung ke aorta, mengabaikan lubang ini. Karena jantung bagian kanan harus memompa sejumlah besar darah ke dalam aorta yang bertekanan tinggi, otot-ototnya akan sangat berkembang sehingga terjadi pembesaran ventrikel kanan. Kesulitan fisiologis utama akibat TOF adalah karena darah sebagian tidak melewati paru sehingga tidak mengalami oksigenisasi. Sebanyak 75% darah vena yang kembali ke jantung dapat melintas langsung dari ventrikel kanan ke aorta tanpa mengalami oksigenisasi. Gambaran, dari gejala TOF yaitu seperti yang pertama, anak dengan TOF umumnya akan mengalami sesak, biasanya terjadi ketika anak melakukan aktivitas. Yang kedua, berat badan bayi tidak bertambah, pertumbuhan berlangsung lambat, jari tangan tubuh atau clubbing finger, sianosis atau kebiruan muncul saat anak beraktivitas seperti makan, menyusu, menangis, di mana vasodilatasi sistemik muncul dan menyebabkan peningkatan dari kanan ke kiri. Darah yang miskin oksigen akan bercampur dengan kaya yang akan oksigen, di mana pencampuran darah dialirkan ke seluruh tubuh. Akibatnya jaringan akan kekurangan oksigen dan menimbulkan gejala kebiruan. Sering berjongkok bila berjalan 20-50 meter untuk mengurangi dyspnea. Hipertrofi gingiva, bunyi jantung saat auskultasi, terdengar bising sistolik nada rendah pada sela iga 4 lain parasternalis kiri. Terdapat bising sistolik nada sedang bentuk fusiform, amplitudo maksimum pada akhir sistol berakhir dekat S2 pada sela iga kiri. Pada stenosis pulmonalis terdapat bising lemah. Terdengar ada permulaan sistol, S2 keras, tunggal, kadang terdengar bising kontinu pada punggung. Kadang-kadang terdapat hepatomegali dan hepatojugular refleks. Selanjutnya, yang keempat ada ventricular atau atrial septal defect. Atrial septal defect adalah penyakit jantung bawaan berupa lubang defek pada septum interatrial yang terjadi karena kegagalan fusi septum interatrial semasa janin. Sedangkan ventricle septal defect adalah penyakit jantung bawaan berupa lubang atau defek pada septum interventricle yang terjadi karena kegagalan fusi septum interventricle semasa janin. Nah, berdasarkan lokasi lubang arterial arterial septum defect diklasifikasikan dalam 3 tipe, yaitu yang pertama ASD sekundum bila lubang terletak pada daerah fossa ovalis, ASD primum bila lubang terletak di daerah ostium primum, yang mana ini termasuk salah satu bentuk atrioventricular septal defect, dan yang ketiga ada sinus venosus defect bila lubang terletak di daerah sinus venosus dekat muara vena cava superior atau inferior. Karena tekanan atrium kiri melebihi atrium kanan, maka darah mengalir dari atrium kiri ke kanan, sehingga terjadi peningkatan aliran darah yang kaya akan oksigen ke dalam sisi kanan jantung. Volume darah ini ditoleransi baik oleh ventrikel kanan karena dialirkan oleh tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan defek septum ventrikel. Kelainan jantung ASD ini merupakan penyakit kongenital yang penyebabnya tidak diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa faktor yang diduga mempunyai pengaruh pada peningkatan angka kejadian ASD. Ibu yang menderita infeksi rubella, ibu alkoholis, umur ibu pada saat kehamilan melebihi 40 tahun, ibu dengan diabetes, ibu meminum obat-obatan penentang atau jamu saat kehamilan akan meningkatkan resiko terjadinya kejadian ASD ini. Kemudian ada faktor genetik juga, anak yang lahir sebelumnya menderita penyakit jantung bawaan, ayah dan ibu menderita penyakit jantung bawaan, atau kelainan kromosom lahir dengan kelainan bawaan lain. Banyak anak-anak atau remaja dengan ASD tidak menunjukkan gejala apa-apa. Pada pemeriksaan fisik, manifestasi klinis pada atrial septal seperti habitus kurus, dyspnea, kecenderungan infeksi saluran nafas berulang, kardiomegali, palpitasi. Kemudian,
Seiring waktu, ASD dapat menyebabkan tekanan pada jantung dan dapat menyebabkan atrium kanan, ventrikel, dan arteri paru membesar. Nah, tadi kan ada 4 jenis cacat septum atrium. Yang pertama tadi ada cacat septum atrium sekundum. Ini tuh adalah lubang di bagian tengah septum atrium. Dan jenis atrium septum yang paling umum. Kemudian ada cacat septum atrium primum yang pembukaan ini terjadi di bagian bawah septum atrium dekat dengan katut trikuspid dan katup mitral. Kemudian ada cacat septum atrium sinus venosus, yaitu pembukaan ini terjadi di bagian atas septum atrium dekat pembuluh darah yang mengalir ke atrium kanan. Kemudian ada cacat septum atrium sinus koroner. Pembukaan ini terjadi di dinding antara sinus koroner dan atrium kiri. Ini adalah bentuk ASD yang paling langka. Pada cacat septum atrium, shunting awalnya dari kiri ke kanan. Beberapa ASD kecil seringkali hanya foramen paten yang diregangkan menutup secara spontan selama beberapa tahun pertama kehidupan. ASD sedang hingga besar yang persisten menghasilkan shunt besar yang menyebabkan kelebihan volume atrium kanan dan ventrikel kanan. Jika tidak diperbaiki, shunt besar ini dapat menyebabkan hipertensi arteri pulmonalis, peningkatan resistensi vaskular paru, dan hipertrofi ventrikel kanan pada saat orang berusia 30-an atau 40-an. Ukuran absolut dari cacat dalam milimeter tidak boleh diambil secara terpisah karena signifikansi ukuran cacat bervariasi dengan usia dan ukuran pasien, dan itu kurang penting daripada konsekuensi fisiologis dari tingkat shunting melalui cacat. Aritmia atrium seperti takikardia supraventrikular, flutter atrium, dan fibrilasi atrium juga dapat terjadi. Kehadiran shunt atrium, bahkan jika sebagian besar dari kiri ke kanan, dapat dikaitkan dengan embolus paradoks karena shunt kanan ke kiri sementara. Pada akhirnya, peningkatan tekanan arteri pulmonalis dan resistensi pembuluh darah dapat mengakibatkan shunt atrium dua arah dengan sianosis selama pertengahan hingga akhir masa dewasa. Cacat septum ventrikel adalah anomali jantung bawaan paling umum kedua setelah katup aorta bikuspid. Hal ini dapat terjadi sendiri atau dengan anomali bawaan lainnya, seperti tetralogi Fallot, cacat septum atrioventrikular lengkap, dan transposisi arteri besar. Sebagian besar cacat septum ventrikel diklasifikasikan berdasarkan lokasi, seperti perimembranosus, otot trabekular, otot subpulmoner, dan saluran masuk. Cacat perimembran adalah cacat pada septum membran yang berdekatan dengan katut trikuspid dan meluas ke dalam jumlah jaringan otot di sekitarnya yang bervariasi. Jenis cacat ini yang paling umum terjadi tepat di bawah katup aorta. Cacat otot trabekular sepenuhnya dikelilingi oleh jaringan otot dan dapat terjadi di mana saja di septum. Cacat outlet subpulmoner terjadi di septum ventrikel, tepat di bawah katup paru. Cacat ini sering disebut sebagai suprakristal konoseptal atau cacat subarterial yang dilakukan 2 kali lipat dan sering dikaitkan dengan prolaps selebaran aorta ke dalam cacat, menyebabkan regurgitasi aorta. Cacat saluran dibatasi secara superior oleh anulus trikuspid dan terletak di belakang septum membran. Cacat ini kadang-kadang disebut sebagai cacat tipe septum atrioventrikular. Cacat septum ventrikel tipe malignant ditandai dengan perpindahan septum konal atau outlet. Ketika septum konal salah sejajar secara anterior, itu menonjol ke saluran aliran keluar ventrikel kanan yang sering mengakibatkan obstruksi, seperti yang terjadi pada tetralogi Fallot. Ketika septum konal tidak sejajar secara posterior, mungkin ada obstruksi saluran aliran keluar ventrikel kiri. VSD ini terjadi di lokasi yang sama dengan VSD perimembran, tetapi mewakili subset penting dengan fisiologi yang berbeda terkait dengan obstruksi saluran aliran keluar ini.
Besarnya shunt tergantung pada ukuran cacat dan resistensi hilir. Pada cacat septum ventrikel non-restriktif, tekanan menyamakan antara ventrikel kanan dan kiri dan ada shunt kiri ke kanan yang besar. Dengan asumsi tidak ada stenosis pulmonalis, hipertensi paru yang parah muncul karena tekanan LV sistemik secara langsung ditransmisikan ke ventrikel kanan dan arteri paru. Awalnya ada shunt kiri ke kanan yang besar dengan volume kelebihan beban ventrikel kiri dan kanan. Seiring waktu, shunt besar menyebabkan peningkatan resistensi pembuluh darah arteri pulmonalis dengan peningkatan kelebihan tekanan ventrikel kanan dan hipertrofi ventrikel kanan. Pada akhirnya, peningkatan resistensi pembuluh darah paru menyebabkan arah shunt terbalik. Cacat septum ventrikel restriktif yang merupakan cacat yang lebih kecil membatasi aliran darah transmisi tekanan tinggi jantung kanan. VSD kecil menghasilkan shunt kiri ke kanan yang relatif kecil dan tekanan arteri pulmonalis normal atau meningkat minimal. Gagal jantung, hipertensi paru, dan sindrom Eisenmenger tidak berkembang. VSD sedang menghasilkan shunt kiri ke kanan yang cukup besar tetapi normal atau hanya hipertensi paru ringan hingga sedang. Manifestasi klinis mungkin minimal atau beberapa tingkat gejala jantung mungkin hadir karena sirkulasi paru yang berlebihan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang gejala klinis patofisiologi dari penyakit di kardiovaskular. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.